Gua kira buka sosmed di bulan puasa itu gak bisa dapat pahala. Ternyata bisa loh. Nah, sebelum lu kebanyakan scroll TikTok dan juga lupa zikir, yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Kram, jangan kebanyakan nge-scroll. Udah mulai ya? Apalagi ntar Ramadan. Mulai Ustadz, kasih kan lihat sosmed. Cuman kita udah on cam lah ya. Gitu. Ustadz, aku nanya, ini tadi baru aku rasain. Gimana sih kalau kita lagi buka scroll media sosial TikTok, terus nemu VT dakwah atau ngaji, ya kan? Kita mau skip atau enggak itu ditegor scroll, langsung pertanyaannya scroll, wis. Sering itu Ustaz. Oh, iya. Kita dengerin. Berarti tadi yang dilihat VT dakwah dong, apa yang dilemparin VT dakwah? VT dakwah dong. Ini ada kalau ngeliatin VT dakwah keren, ya. Kan sekarang model orang dapat ilmu kan macam-macam ya. Betul. Tapi kalau ada orang begitu lagi, ya Allah ini ngaji lagi, ya Allah dakwah lagi ya. Apa itu dosa? Dosa sih enggak, tapi nggak dapat pahala. Ya kan kalau umpama dia dengerin sebentar tuh, waduh, apalagi ada ngajinya, aduh, gitu loh. Oh berarti nggak apa-apa ya? Bukan nggak apa-apa, karena dia harusnya dapat kebaikan, nggak jadi dapat kebaikan, ini jadi papa gitu dong. Oh gitu. Jadi minimal kalau teman-teman nontonnya setengah, di-share lah, jadi biar orang lain juga ikut nonton. Iya, apalagi ditambah itu, begitu ngeliat kelihatannya bagus nih. Ngopi bareng Ustadz, waduh, terus langsung di-share, waduh, pahalanya. Terus apalagi dari sono nge-share ke sono lagi, Yang PR-nya adalah yang nonton juga, gue mau skip salah, nggak ada skip salah. Nah Ustadz, sekarang lagi rame nih di TikTok itu ada orang-orang live streaming Ustadz. Live streamingnya tuh bisa dibilang aneh-aneh lah. Sekarang lagi rame kayak live streaming itu sambil cek kodam. Cek kodam kayak kamu ini punya khodam. Okay. Kamu ini punya macan putih. Oh kamu ini khodamnya cacing kremi. Nah gitu. Itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Udah makin aneh deh. Iya jadi apa? Kalau itu kan berarti cek khodam apa segala macam lah. Pokoknya gini lah, kita ngelihat ini bentuk nih apa nih. Kalau umpama yang dilihat itu hal-hal yang sifatnya syirik, ya berarti dosa dong, maksiat dong, ya kan, entah apapun bentuknya lah itu. Jadi kalau umpama ada cek khodam, kirim khodam, terus apa lagi sih khodam tuh orang beli khodam, ya buang khodam. Terus ada juga ini Ustadz, apa namanya, sorry kepotong, ruqyah online. Ya kalau ruqyah lain ya. Ini kan yang kita bicaranya yang syirik dulu nih. Kalau dukun nih khodam nih, karena khodam nih jin. Ya, khodam itu jin. Mau apapun bentuknya, mau ngelihat khodam kita apa, mau kirim khodam ke kita, kebutuhan kamu apa, itu semua dukun. Jadi kalau hal yang begitu itu terlarang di dalam Islam. Man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nazala bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun, peramal, percaya dengan apa yang dia omong, maka sebenarnya dia sudah mendustakan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh. Saya nggak datang ke Ustadz, cuman saya ngelihat di TikTok, saya ngelihat di media sosial. Itu sama aja datang. Iya, walaupun mungkin datangnya tidak lebih besar dibanding kalau lagi datang ke fisik ya. Tapi itu muqaddimah loh, itu hati-hati. Setan nanti bakal menjeratnya ke sana. Jadi tinggalkan kalau ada yang begitu-begitu. Nggak tahu saya, itu bisa di skip nggak sih kalau ada yang begitu? Bisa kan? Artinya jangan lagi kirim-kirim yang model begini. Bisa juga kan? Bisa, cuman kebanyakan rata-rata kayak mereka sebagian mungkin menangkap penonton itu sampai 2.000, 3.000 nonton Ustadz, jamaah banyak banget mungkin ya. Menganggap itu kayak hiburan. Tapi mungkin juga ada yang akhirnya iseng-iseng komen, "Bang, coba punya saya beneran kebaca." Nah, jangan coba-coba deh. Ya entah itu mau dijadikan hiburan, iseng-iseng dah daripada ngisi waktu luang gitu kan. Bukan daripada, ya, untuk ngisi waktu luang gitu. Enggak bisa. Jangan isi dengan hal-hal yang sifatnya itu arah-arahnya kesyirikan. Ntar macam-macam tuh kan dari khodam. Akhirnya begitu ini, karena apalagi ilmu agama dia nggak terlalu mumpuni, terus akhirnya percaya. Akhirnya ya dikirimlah khodam, dikirim jimat, dikirim apa. Aduh, ngeri dah kalau kesyirikan itu. Oke. Kesyirikan itu dosanya luar biasa. Kita harus lebih pintar lagi teman-teman di sosial media. Nah, kalau ruqyah lain. Kalau ruqyah online tuh gimana? Nah, kalau ruqyah begini. Kalau ruqyah itu adalah metode pengobatan yang memang secara syariat diperbolehkan karena dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa gitu ya. Tapi juga tidak dijadikan satu candaan ya.
Ini kadang-kadang saya ruqyah ya via online, saya ruqyah via TikTok. Karena ruqyah itu yang terbaik ya ruqyah dari sang pasien itu, kalau memang dia mau diruqyah gitu. Ya, dia bacakanlah, karena ayat-ayat ruqyah juga bukan yang susah kok. Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah. Misalkan kalau misal dia ada gangguan apa-apa ya dia bacakan ayat kursi, zikir pagi petang, itu udah ruqyah yang maksimal buat dia. Walaupun orang pada nyebutnya ini adalah ruqyah mandiri apa segala macam, tapi itulah dia, sebab dia akan hadir dari keikhlasan. Tapi kalau saya nggak sampai kesurupan Ustadz, kalau umpama dengan dia tuh saya sampai orang ruqyah itu bukan mau surup. Gak ada yang mau. Bukan mau kesurupan. Orang ruqyah itu mau sembuh, ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang orang tuh ngelihatnya kalau mau sembuh itu harus kesurupan dulu. Enggak juga. Ngapain harus kesurupan? Itu penting juga. Kalau dia ruqyah pakai pistol, Ustadz, pistol mainan ada. Udah nyeleneh. Jadi jinnya yang ditembak. Iya gitu. Ada Ustadz. Nih ngomongin soal ruqyah, aku nggak tahu. Aku pernah dengar mitos gini, Ustaz. Ini menurut Islam ya, aku nggak tahu benar atau enggak. Katanya kalau orang udah di ruqyah itu mengurangi amalan kalau nggak salah di akhirat atau gimana gitu. Aku pernah dengar, Ustaz. Iya, jadi tidak akan masuk surga tanpa hisab orang-orang yang diantaranya salah satunya orang yang sudah di ruqyah ya. Jadi di ruqyah dia tetap bisa masuk ke dalam surga, tetapi tidak bisa dapat porsi masuk surga tanpa hisab. Iya. Itu kalau ruqyahnya dia minta tolong pada orang lain. Karena itu tadi, itu juga salah satu yang dijadikan dasar atau dalil. Makanya kalau mau ruqyah itu ruqyah mandiri aja, ruqyah sendiri aja. Kalau ruqyah sendiri kita terbebas dari yang tadi disebutkan. Kecuali kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang memang luar biasa nih. Extraordinary, berat gitu ya. Memang harus ditangani oleh ahli. Ya nggak apa-apa, datanglah ke ahli. Datang ke ahli. Jadi gitu teman-teman ya. Boleh ruqyah tapi nggak usah via ruqyah TikTok, udah aneh-aneh. Lagi ruqyah dibaca-baca dikasih gift tiba-tiba gagal fokus. Itu udah aneh. Mending datang ke ustadz dah. Bener. Mending datang ke ustadz yang benar ya, bukan ustadz yang tanda kutip ya. Datang ke ustadz. Kalau ternyata ustadz itu benar dan dia ternyata tidak mampu misalkan atau tidak punya kapasitas untuk meruqyah, dia akan mengirim ke ustadz yang lain gitu. Gitu lebih pas. Siap. Ustadz, sebelum kita lanjut baca kolom komentar, Ana siapin kopi dulu, Ustadz. Waduh. Kita kasihkan ngobrol ini. Kok ke situ dulu? Tamunya dulu, Ustadz. Tuan rumahnya dulu, kebalik ya. Kejauhan lagi kan. Kejauhan lagi, Masya Allah. Oke, cheers dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, anak zaman sekarang, terutama pasangan-pasangan nih, kadang suka ketemu, zodiak kamu apa? Dan ada yang live baca-baca zodiak. Enggak. Ini masih ada anak sekarang zodiak. Malah makin jadi, Ustadz. Makin jadi. Gue nggak mau deket sama cowok yang zodiaknya Leo, karena dia itu terlalu mandiri, banyak cewek. Jadi ngelihat patokan orang baik atau enggak kadang tuh dari zodiak itu gimana, Ustadz? Iya, saya kira zaman dulu aja tuh ada zodiak ketika dia baca majalah, dibaca dulu ya. Rezekimu, jodoh, bukan apa, percintaanmu apa segala macam. Sudahlah, sama aja tadi masuk di dalam hadis yang saya sampaikan itu kan, itu arrafan namanya ya, orang-orang yang meramal-ramal. Udah jangan dah. Kita itu segala tahayul, khurafat, hal-hal yang sifatnya itu di luar nilai ilmiah lah bahasa kita ya. Meramal orang dengan bintang, meramal orang dengan tanggal lahir ya, ada istilahnya apa ya, weton apa segala macam kan. Kamu nggak cocok nih kalau umpama kamu dapat jodoh yang tanggal lahirnya bulan ini apa segala macam, nggak boleh, nggak ada itu. Semua ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dahului takdir Allah. Karena kadang-kadang begini, manusia itu tidak sadar kalau dia itu sebenarnya sudah dimerdekakan dari hal-hal yang mengungkung dia kecuali Allah gitu loh. Dimerdekakan dari perbudakan khurafat, perbudakan takhayul, perbudakan, nggak sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sama kalau ada orang begini nih, dia melihat apa yang akan dia lakukan dari tokek. Ya, tokek. Kira-kira saya buka nggak ya toko hari ini? Hitung tokek, buka, tokek, tutup, tokek, buka, tokek, tutup. Nggak jadi. Begitu terakhir kalimatnya itu tutup, dia nggak buka. Terus orang tanya, kenapa kamu nggak buka? Karena tekek di rumah saya tutup. Wah itu coba. Kira-kira kita mandang begitu orang ini kira-kira punya kecerdasan apa enggak gitu? Enggak kan? Sama dengan itu. Mau zodiak mau apa segala macam. Kalaupun
itu kalau bukan rekayasa orang yang pengen nulis saja, ya kalaupun tidak berdasar pada tahayul khurafat yang nggak jelas, itu ya bisikan setan gitu. Tapi kalau misalkan kalau waktu ujian terus baca kancing A, B, C, D, itu kira-kira punya ilmu nggak? Itu nggak belajar aja itu. Ya itu tidak masuk bahagian syirik ya. Cuman dia bingung aja, aduh jawabannya apa ya. Udahlah udah begitu pengawas di luar, ayo 5 menit lagi, 5 menit lagi. Makin panik kan. Aduh masih sisa 25 soal lagi ya. Untung jawabannya pilihan ganda. Aduh ya Allah, itu gua lagi. Ya, pantes. Ustadz, ada yang positif juga sih kalau kita melihat di sosmed ya sekarang itu, ada yang live sambil ngaji, ada yang live juga sambil nulis Quran yang pakai pena, jadi kayak masih kosong gitu Ustadz. Nah, terus ditulis ya. Ya, tuliskan Masya Allah tuh. Jadi tapi live ya. Sambil live. Nah, sebenarnya Ustadz, gimana sih tanggapannya kalau orang ngaji secara online di live kayak gitu, tapi kita sebagai penonton nge-give? Ya, nge-give itu berarti ngasih sesuatu berarti dong ke dia ya. Itu bisa jadi uang. Oh, bisa jadi uang. Ya, gimana? Bagus. Apakah termasuk sedekah atau Tapi kalau saya sih gimana ya? Saya agak sedikit ini sudut pandangnya begini nih. Jangan dong Al-Quran tuh hanya dihargai dengan uang lah. Saya takutnya nanti dalam tanda kutip kok kayaknya kita cuman ngasih apa ya? Karena saya tidak terbiasa dengan yang begitu. Orang ngaji itu pahalanya gede loh. Ya. Saya takut ini jadi pisau bermata dua nih. Satu, kalau misalkan dia ngasih begitu, yang ngaji kan akhirnya, waduh, saya kalau ngaji dikasih nih ya. Nah, niatnya udah beda jadinya. Niatnya udah beda gitu. Enggak kayaknya kurang nilai adabnya kurang ya, etisnya kurang. Ya udah kalau ngaji kita dengerin aja lah. Yang baca biar dapat pahala dan itu jauh lebih besar dibanding apapun. Ya, terus juga begitu juga yang mendengarkan juga begitu aja. Udah dengarkan itu aja udah luar biasa gitu kebaikannya. Nanti ya semuanya kalau mau ngasih nanti ada orang ustadz ngomong ceng wah karena udah banyak ya saya mau ceramah lagi panjang lah. Aduh jadi kesannya kok jadi kayak begini gitu, kayaknya etisnya kurang deh. Jadi kalau bisa enggak lebih baik. Nah Ustadz, ini menarik deh, karena nge-give itu kan identik sama namanya ngasih. Iya, tapi ada juga kadang yang nge-live yang misalkan bisa dibilang mohon maaf nih, ada yang nggak mampu tapi mereka nge-live. Apakah itu bisa, apakah nge-give di TikTok misalnya yang lagi nge-live itu termasuk bisa sedekah zakat kita niatin, bisa nggak sih? Nge-live-nya dia bilang kalau saya lagi tidak ada kemampuan. Ya karena gitu kan. Apakah kita yang kita ngasih itu niat dalam kita sedekah lah gitu. Boleh sedekah dalam model apapun bisa. Dalam bentuk mawar, paus, nggak ada masalah. Iya. Pokoknya namanya memberi itu apapun ya kan, bisa lewat media sosial, bisa lewat transfer, bisa lewat QRIS, bisa langsung ngasih, bisa apa. Tetap nilai sedekah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kita kasih ke dia, bahkan senyummu kata Nabi gitu kan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan wajah temanmu, saudaramu, kerabatmu itu udah sedekah. Ya mungkin modelnya sekarang begitu kan, dikasih tap-tap. Itu udah sedekah. Menarik teman-teman, kita udah dapat jawaban luar biasa banget dari Ustadz Arifin Nugroho bahwa ternyata banyak loh cara untuk kita beribadah, tapi jangan sampai merubah nilai Al-Quran, nilai Islam itu jadi nggak etis dengan cara tadi Quran dijadiin nilai. Gue di give nih berarti gue lebih ngaji lagi. Gue ceramah di TikTok, gue dapet duit. Akhirnya niat ibadahnya jadi mengurangi Ustadz ya. Iya betul. Nah kalau teman-teman masih punya pertanyaan, punya kegelisahan, masih masalah hal-hal tentang kehidupan atau media sosial, kalian boleh banget komen di kolom komentar kita. Tapi jangan lupa sekarang waktunya komen, like dan juga subscribe serta aktifin loncengnya di channel YouTube kita BPKHRI, karena setiap harinya bakal ada video baru barengan Ikram dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Kalau gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.